Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kita kali ini, kita sudah memasuki tema kedua. Kemudian, materi yang akan kita bahas adalah tentang kalimat dan kata tanya. Sudah siap semua? Yuk kita mulai. Kalimat tanya dapat diartikan sebagai kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ciri kalimat tanya adalah yang pertama adalah menggunakan kata tanya di awal kalimat. Dan yang kedua adalah diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kalimat tanya. Di mana kamu tinggal? Kalimat ini diawali dengan kata tanya di mana. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Itulah salah satu ciri kalimat tanya jika kita membuat kalimat pertanyaan yang benar. Diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Nah, apa saja kata tanya itu? Kata tanya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Waktu di kelas 4 kita sudah menyebutnya dengan istilah adik Simba. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah kata tanya apa, digunakan untuk menanyakan maksud, pengertian, atau suatu hal. Misalnya, apa pengertian dari kalimat tanya? Atau, apa yang dimaksud dengan hidup sehat? Kemudian yang kedua adalah di mana. Kata tanya di mana adalah untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? Di mana letak kelas 5? Di mana bisa juga memakai istilah yang sama, yaitu memakai kata tanya ke mana. Itu adalah kata tanya yang sama maksudnya. Jadi, di mana dan kemana adalah dua kata tanya yang sama-sama digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian yang ketiga adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, tokoh, atau nama. Contoh, siapa namamu? Atau, siapa nama wali kota Bekasi yang sekarang? Itu adalah contoh pemakaian kata tanya siapa. Kemudian yang keempat adalah kata tanya mengapa. Mengapa dipakai untuk menanyakan suatu alasan atau sebab. Contoh, mengapa adik menangis? Mengapa kita tidak boleh belajar di sekolah? Biasanya kata tanya mengapa cirinya ada kata karena dalam jawabannya. Kemudian yang kelima adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana dipakai untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses. Contoh, bagaimana cara membuat bakso? Atau kalau itu menanyakan keadaan, contoh, bagaimana keadaanmu? Kemudian kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Biasanya berupa hari, tanggal, atau bulan. Contohnya, kapan kamu berangkat ke Surabaya? Atau, kapan kamu lahir? Jadi, seperti itu ya. Selanjutnya adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa dipakai untuk menanyakan bilangan, jarak, atau jumlah. Misalnya, berapa jarak ke sekolahmu? Atau, berapa harga bakwan jagung ini? Nah, demikian tentang jenis-jenis kata tanya. Kemudian, kita akan berlatih membuat kalimat tanya dari sebuah paragraf. Mari kita simak paragraf berikut ini. Fakih adalah siswa kelas 5 sekolah dasar. Dia bersekolah di SD Islam Al-Husna. Fakih pergi ke sekolah dengan bersepeda setiap hari. Dia berangkat ke sekolah pukul 6. Dia berangkat pagi karena ingin duduk di bangku paling depan. Dia termasuk anak yang rajin. Kemudian bagaimana cara kita membuat kalimat pertanyaan dari paragraf yang ada ini?
Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membuat kalimat pertanyaan dari sebuah paragraf. Yang pertama adalah cari atau tandai kata-kata dalam paragraf itu yang menunjukkan nama orang, tempat, waktu, alasan, atau jumlah. Kata-kata ini dapat kita pakai untuk membuat kalimat pertanyaan nantinya. Kemudian yang kedua adalah gunakan kata tanya sesuai dengan yang kita tandai. Misalnya, kita akan mendapatkan kata yang menunjukkan tempat. Berarti kita memakai kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Berarti kata tanyanya adalah di mana. Setelah itu, kita tahu langkah-langkahnya. Kita kembali ke paragraf yang tadi kita simak. Di paragraf ini, kita sama-sama perhatikan mana saja. Apakah ada kata tanya yang menunjukkan nama orang atau tempat, atau waktu, atau jumlah, atau cara. Yuk kita cari bersama-sama. Yang pertama adalah kata faqih. Kata faqih menunjukkan nama atau orang. Yang kedua, kita tandai di situ adalah SD Islam Al-Husna, menunjukkan tempat. Dan yang ketiga, dengan bersepeda, menunjukkan cara. Ya, betul sekali. Kemudian yang keempat, pukul 6.00, itu menunjukkan waktu. Kemudian karena ingin duduk di bangku paling depan, berarti menunjukkan alasan. Ya, betul sekali. Nah, kita sudah menemukan beberapa kata yang di situ menunjukkan nama orang, menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, menunjukkan sebab atau cara. Nah, selanjutnya kita sudah menemukan kata-kata itu. Kini kita tinggal memakai kata tanya untuk membuat kalimat pertanyaan. Kita akan membuat 2 kalimat pertanyaan saja ya dari kata-kata yang tadi kita temukan. Yang pertama adalah kata, karena kita menemukan kalimat SD Islam Al-Husna, maka kata tanya yang digunakan adalah kata di mana. Di mana Faki bersekolah? Jawaban pendeknya adalah di SD Islam Al-Husna. Atau kalau jawaban lengkapnya, Faki bersekolah di SD Islam Al-Husna. Kemudian contoh yang kedua adalah kita memakai kata tanya yang jawabannya adalah dengan bersepeda. Dengan bersepeda itu menunjukkan cara. Oleh karena itu, kita memakai kata tanya bagaimana. Bagaimana Faki pergi ke sekolah? Dengan bersepeda. Itu kalau jawaban pendek ya. Kalau jawaban panjangnya, Faki pergi ke sekolah dengan bersepeda. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini tentang kalimat dan kata tanya. Jangan lupa kerjakan soal-soal di bawah ini, yaitu buatlah sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat jawaban dari pertanyaan. Contohnya paragraf yang sudah kami buat ya, yang tentang Faqih bersekolah di SD Islam Al-Husna. Nanti kalian buat dalam cerita yang berbeda. Sudah itu, buatlah 5 kalimat tanya beserta jawabannya dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.